Pernahkah Anda mendengar atau mengetahui tentang adanya luka kecil tapi kok lama sekali sembuhnya, kemudian ada tiba-tiba di tubuh kita kena benturan sedikit aja langsung memar biru? Nah, hati-hati, bisa jadi itu tanda dari hemofilia. Hemofilia itu adalah gangguan perdarahan genetik ya atau keturunan. Jadi ini bukan penyakit menular ya. Di dalam tubuh kita itu ada beberapa faktor pembekuan darah, ada 12 faktor. Nah, hemofilia sendiri itu ada dua faktor yang bermasalah, yaitu faktor 8 dan faktor 9. Nah, faktor di sini adalah faktor pembekuan darah. Kalau misalnya pasien itu kekurangan faktor 8, itu berarti kategorinya hemofilia A. Dan kalau faktor 9 yang bermasalah atau kekurangan itu merupakan hemofilia B. Akibatnya ketika faktor itu turun kadarnya sehingga menyebabkan perdarahan susah sekali untuk berhenti. Jadi apa saja sih yang harus diwaspadai? Jadi ada 4 besar ya yang harus kita waspadai. Yang pertama yaitu ketika muncul memar besar ya, tiba-tiba muncul memar besar tanpa ada benturan keras atau apa ya. Kemudian yang kedua, misalnya tangan kita tergores atau ketusuk sesuatu kok perdarahannya nggak berhenti-berhenti, atau tiba-tiba mimisan, atau gusi berdarah habis sikat gigi kok nggak berhenti-berhenti, itu merupakan dua tanda gejala yang besar. Yang ketiga adalah perdarahan sendi. Jadi paling sering itu adalah sendi sini, sendi siku, kemudian sendi lutut. Ya, ketika kok tiba-tiba kok membengkak besar ya, kemudian nyeri, terasa panas, kemudian digerakkan susah sekali sampai kesakitan orangnya, kemungkinan itu ada perdarahan di dalam sendi atau kita sebut dengan hemartrosis. Dan yang keempat adalah tanda bahaya. Nah, ini ketika ada muntah berlebih atau nyeri kepala yang hebat sekali ya, itu kemungkinan ada perdarahan di dalam otak. Jadi tenang saja, hemofilia memang tidak bisa disembuhkan, tapi bisa kita kontrol, yaitu dengan terapi pengganti faktor 8 atau faktor 9. Jadi penanganannya yaitu kita suntikan konsentrat tadi ya, faktor 8 atau faktor 9 ke dalam tubuh pasien ya. Itu ada dua metode. Yang pertama on demand, yaitu ketika terjadi serangan akut ya, yaitu disuntik ketika terjadi perdarahan. Kemudian yang kedua yaitu profilaksis, artinya setiap kali pasien kontrol ya, kita suntikan untuk mencegah terjadinya perdarahan di kemudian hari. Jadi ada beberapa tips ya untuk menyandang hemofilia. Yang pertama, kalau anak sekolah atau yang masih sekolah ya, kita harus memberitahukan kepada guru di sekolah, yaitu untuk menghindari olahraga yang ada benturannya, resiko benturan. Contoh seperti sepak bola, pencak silat, karate, dan sebagainya. Jadi pilihlah olahraga yang renang atau jalan santai. Atau kemudian yang kedua, hindari obat pereda nyeri ya, contoh seperti aspirin, karena aspirin itu dapat membuat darah semakin encer sehingga resiko perdarahannya semakin tinggi. Kemudian yang ketiga, apabila terjadi benturan di kepala, di sendi, atau dimanapun yang menyebabkan perdarahan atau bengkak, harus segera ke rumah sakit segera, karena itu harus segera ditangani. Jadi, sobat semua, jangan takut dengan penanganan yang tepat. Insya Allah penyandang hemofilia dapat hidup normal dan produktif. Saya Dr. Adam Hartono, spesialis penyakit dalam. Mari kenali hemofilia, selamatkan nyawa.